Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, segala puji dan puja hanya kita haturkan kepada Allah yang telah mencurahkan beragam nikmat yang tidak sanggup untuk kita menghitungnya. Semoga sholawat dan salam senantiasa teriring tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Semoga apa yang kita lakukan di subuh hari berbahagia ini juga kemudian menjadi sebab penjagaan Allah terhadap diri kita semuanya. Salah satu cara agar kita terus mendapatkan perlindungan dari Allah adalah dengan menjaga sholat subuhnya kita, terlebih khusus sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan, man shallal fajrah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, apalagi dia lakukan sholat subuh, sholat fajar tersebut di masjid secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, ai wa huwa fi hifdzillah wa dhamanillah. Maka dia akan berada dalam jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu ingin dijaga oleh Allah, salah satunya mari kita jaga sholat subuhnya kita ini. Dan alhamdulillah kalau kita sanggup untuk melakukannya di masjid, sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Jadi ini kita cerita kisah nyata. Ada jamaah saya itu, ada teman ya, beberapa pekan yang lalu dia keluar dari rumahnya ya, niat untuk sholat subuh ya, sholat subuh jalan di pinggir jalan, qadarallah wa masyafa'an. Di jam 4 lewat berapa menit dia berjalan itu bawa tas ya di samping kanannya. Tiba-tiba ada motor boncengan ya, itu tiba-tiba pengen ngambil tas dia, mungkin dikiranya isinya emas ya. Ambil kemudian apa? Keluarkan cerulitnya. Subhanallah ya. Ditebas itu teman jamaah itu, alhamdulillah yang kena itu cuma tasnya doang ya, nggak mengenai badannya, tubuhnya. Dia cerita kemarin sama saya katakan mudah-mudahan
itu merupakan salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 4 lewat dia ke masjid. Memang kebiasaannya sholatnya di depan terus. Sholat 5 waktunya itu terkhusus di subuh hari memang luar biasa. Di masjid di saf yang pertama terus. Ya, masih ada bekas sabetan tasnya itu. Saya katakan mudah-mudahan itu merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah jaga kita, maka enggak ada satu kekuatan pun yang akan bisa memudaratkan dan memberikan musibah dan kejelekan buat diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita harapkan. Ihfazillah yahfazka, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Jagalah Allah, jaga syariat-syariat Allah, jaga hukum-hukum Allah. Yahfazka, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kamu. Allah akan jaga kita. Allah akan menjaga dirinya kita. Allah akan menjaga keturunannya kita. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga agamanya kita. Kapan itu? Kalau kita jaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita jaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling penting Allah menjaga agamanya kita. Allah istiqomahkan kita sampai kita diwafatkan olehnya. Itulah Bapak Ibu sekalian, di awal pengajian kita mengingatkan diri pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mari terus kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara menjaga hubungan baik dengan Allah? Kita jaga ibadah-ibadahnya kita, jaga ketaatannya kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Karena itulah salah satu bentuk penjagaan terhadap hukum dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, saya yakin kita semuanya ingin bahagia. Betul nggak Bapak Ibu? Semua kita ingin bahagia. Semua kita ingin bahagia. Cuman terkadang ada di antara kita belum bisa, ataukah sampai saat ini belum merasakan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Mungkin salah satu sebabnya asumsi dan pemahaman kita yang salah dalam mengartikan arti sebuah kebahagiaan. Ada di antara kita yang menganggap kebahagiaan tersebut dengan memiliki mobil yang banyak. Mungkin ada di antara kita yang menganggap kebahagiaan tersebut dengan memiliki rumah yang mewah dengan perabot-perabotnya yang lengkap. Mungkin ada di antara kita yang menganggap bahwa kebahagiaan tersebut dengan memiliki posisi jabatan yang strategis dan baik. Ada di antara kita yang mungkin menganggap kebahagiaan tersebut dengan memiliki anak keturunan yang banyak, demikian dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu sangat dekat dan mudah untuk kita raih. Di antara bentuk kebahagiaan yang hakiki tersebut, apa yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya kata mereka, idza an'amallahu 'alaihi syakar wa idza tuliya sabara wa idza istaghfara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Kata para ulama, 3 jenis tanda kebahagiaan. Fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah. 3 inilah yang merupakan alamat dan tanda kebahagiaan. Yang pertama kata mereka, kata para ulama, idza an'amallahu 'alaihi syakar. Pengin bahagia Bapak Ibu sekalian, terapkan poin yang pertama ini. Apa itu?
Idza an'ama Allahu 'alaihi syakar. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur, bahagia kita itu. Sesimpel itu kebahagiaan. Kalau mendapatkan nikmat bersyukur. Berapapun banyak nikmat yang dicurahkan oleh Allah, kalau tidak kita barengi dengan rasa syukur, maka tidak akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan di dalam dirinya kita. Betul nggak Bapak Ibu? Yang ada ketidakpuasan, yang ada ketidaktenangan, karena kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak kita barengi dengan apa? Rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama, amalan yang pertama. Jika kita ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, syukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza an'ama 'alaihi syakar. Kalau dia dilimpahkan kenikmatan, dia bersyukur. Mau bentuknya kecil ataukah besar, banyak ataukah sedikit, maka mari kita belajar untuk selalu tampil menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena rasa syukurnya kita itu akan membawa kebaikan demi kebaikan. Di antara kebaikan dari orang-orang yang bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat itu. Kalau kalian wahai para hambaku pandai bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Bukan hanya sekedar dilanggengkan nikmat tersebut bersama kita, tapi juga Allah telah janjikan, dan Allah itu gak pernah menyelisihi janjinya. La azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Ini luar biasa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu gak pernah selisihi janjinya. Apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah janjikan, pasti dan pasti Allah akan berikan. Itu keyakinan yang harus mengakar pada dirinya kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, lalai, salah di dalam menggunakan nikmat-nikmat tersebut, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Maka pun para ulama memberikan keterangan gimana sih caranya seorang hamba itu bisa mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata mereka, rasa syukur tersebut bisa diwujudkan oleh seorang hamba dengan lisannya, dengan mulutnya kita, Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Ringan, tapi terkadang kita lalai untuk mengucapkannya ketika kita ditimpa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya maka sempurnalah beragam kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong ya kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu tampil untuk bersyukur terhadap nikmat Allah, dengan membiasakan lisannya kita basah mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Alhamdulillah. Baik itu ucapan nikmat-nikmat yang kecil, apalagi nikmatnya besar. Terkadang kita itu cuma mau mengucapkan alhamdulillah kalau nikmatnya gede. Kalau nikmatnya kecil, lupa kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu, ini juga titip pesan, mari kita tanamkan kepada anak keturunannya kita, biar mereka sudah terbiasa sejak kecil untuk menyandarkan semua nikmat itu dari Allah. Biar lisannya mereka, mulutnya mereka sejak kecil sudah selalu basah untuk
mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur dia terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, dari bentuk rasa syukur tersebut adalah bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh hatinya kita, hati, kolbunya kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk pengakuan bahwa semua nikmat itu dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena titelnya kita, bukan karena kecerdasannya kita, bukan karena banyaknya link kita, bukan banyaknya kenalan kita, tapi semua harus kita akui nikmat-nikmat tersebut berasal dari Allah. Kecerdasan, banyaknya relasi, pendidikan, titel, itu hanya sebab yang juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Bukan semata-mata karena kecerdasan kita, kehebatan kita, bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi harus kita akui bahwa semua nikmat tersebut datangnya, asalnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Makanya Allah sebutkan tuh di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita semuanya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang kalian rasakan, kata Allah, faminallah, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah tanpa terkecuali. Nikmat batin maupun nikmat yang zahir, semua dari Allah, semua dari Allah. Bapak Ibu, kalau kita sudah paham poin yang kedua ini, bahwa rasa syukur itu juga kita lakukan dengan hatinya kita berupa pengakuan bahwa semua nikmat itu dari Allah, maka akan muncul dengannya hamba-hamba yang tawadhu, rendah hati. Tidak akan ada lagi muncul hamba-hamba yang sombong dengan apa yang dia miliki, entah dengan kekayaannya, entah dengan jabatannya, entah dengan apa saja yang selama ini dia raih. Akan remuk rasa sombongnya itu. Kenapa? Karena dia akui bahwa semua nikmat yang dia rasakan, yang ada padanya itu dari Allah, dan semua nikmat tersebut hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, apa yang pantas untuk kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Kalau kita sudah tahu itu, bahwa ya subhanallah, semua pencapaian yang kita capai hingga saat ini itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita harus tampil menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang tawadhu, rendah hati, bukan hamba-hamba yang sombong. Karena Allah yang memberikan nikmat itu, maka Allah pula yang maha mampu untuk mengambilnya dari kita. Karena Allah yang menganugerahkan nikmat itu dengan beragam bentuknya, Dialah Allah yang maha mampu untuk mengambil kesemua itu dari kita. Makanya orang kalau kena musibah apa Bapak? Ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai bentuk pengakuan semua datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Beberapa bulan yang lalu Bapak, berapa bulan yang lalu ada tetangga saya. Ya, ini yang saya ceritakan semuanya ini cerita-cerita nyata, bukan yang ya karangan-karangan manusia, drama-drama, bukan. Beberapa bulan yang lalu tetangga saya itu ngomong, karena saya lihat dia kok beberapa hari belakangan ini banyak dia ya tatapan matanya itu seperti kosong. Hanya kenapa Pak Andi? Katanya Ustaz, ya saya qadarullah kena tipu investasi bodong, batu kapur, ya subhanallah. Asalnya nanam 100 juta, ya lancar katanya. Tiap bulan itu per 2 pekan ada pembagian hasil.
Ya, sebulan kalau ditotalkan itu bisa mencapai 30 juta. Hebat. Nanam 100 juta, per bulannya 30 juta. Ini kalau presiden tahu, presiden mau ikut. 100 juta tanam modal dapat 30 juta. Nah, 4 bulan Pak lancar. 4 bulan lancar. Makanya kalau ada orang yang masuk ke kompleks yang kita ngajak batu kapur, jangan bawa. Saya udah sebarin tuh teman-teman di beberapa daerah, saya telepon memang. Jangan lagi menjadi korban. Ya, orangnya langsung datang dari Tuban, nangis-nangis ketika ngajak itu, subhanallah. Ya, 4 bulan berjalan lancar. Ya, alhamdulillah lah. Dari uang itu juga dia sempat ya sisipkan, sedekahkan untuk masjid. Alhamdulillah. 4 bulan kemudian ditelepon lagi, Pak. Ya, tambah lagi dong. Tambah lagi dia 100 juta. Subhanallah. Total udah berapa? 200. 2 bulan lancar. Ditelepon lagi. Wah, sayang nih. Makin mantap nih. Akhirnya 500 juta ditransfer sama dia. Setelah itu selesai dramanya. Habis. Ya. Tanya, jadi rekeningnya kosong, Ustaz. Katanya dari sini saya belajar juga, Allah itu maha kuasa ya, untuk mengambil apa yang kita miliki. Itu pelajaran yang ingin kita titipkan dari kisah tersebut. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun, jadi. Bapak Ibu kita semuanya mau panggil orang-orang yang hebat untuk menghalangi apa yang diinginkan oleh Allah. Demi Allah tidak akan mungkin untuk mereka sanggup melakukannya. Kun fayakun. Habis. Ya. Maka dari sini poin yang kedua, kita kembali bahwa selaku seorang hamba harus kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, cara bersyukur terhadap nikmat Allah adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam perkara kebaikan, terlebih khusus dalam perkara-perkara yang semakin mendekatkan dirinya kita kepada Allah. Jangan coba-coba pakai nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan coba-coba untuk menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Binasa kita, hancur kita Bapak. Yang pertama, karena nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Itu kan ayat yang sering kita dengar. Itu kan ayat yang biasa kita baca di dalam Al-Quran. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan kelak mereka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari nikmat-nikmat pemberian Allah. Apakah kita gak malu nantinya kalau Allah tanya kita terhadap nikmat, ternyata selama ini nikmat itu kita pakai untuk bermaksiat kepadanya? Gitukah caranya kita membalas kebaikan Allah? Gitukah caranya kita memakai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan juga poin yang kedua, bahwa nikmat terkhusus, nikmat harta tersebut juga akan ditanya tentang dua perkara. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta kita, kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat di padang mahsyar sampai dia ditanya 4 perkara. Satu dari 4 perkara tersebut, wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia ambil harta tersebut? Bagaimana caranya dia kumpulkan harta tersebut? Apakah dari cara yang halal ataukah haram? Min aina kasabahu, enggak sampai situ. Dari mana kamu dapatkan? Wa fima anfaqahu.
Juga akan ditanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima anfaqa, kemana dia habiskan. Harus lulus kita ini, harus berhasil kita di dalam penggunaan harta dengan dua ini. Dari mana kita dapatkan, bagaimana caranya harta tersebut kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita menghabiskan dan memakai harta tersebut. Maka pastikan kita sudah menyiapkan jawaban ketika Allah bertanya tentang harta ini. Dari mana kemana? Dari mana kemana? Pastikan itu, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, termasuk bentuk kekufuran terhadap nikmat yang tadi kita sebutkan ancamannya. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, itu termasuk salah satu bentuk kekufuran terhadap nikmat. Kalau sampai kita pakai nikmat tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna adzabi lasyadid, siksaanku sangat pedih, kata Allah. Kalau kalian gak tahu cara memakai nikmat-nikmat tersebut, kalau kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka siksaanku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, ya. Jadi Bapak Ibu, pastikan ini semuanya ini. Lebih bagus hartanya kita sedikit, tapi kita pastikan dari cara-cara yang halal, daripada harta yang banyak tapi diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, korupsi, ngambil paksa, nipu orang lain. La ilaha illallah, ya. Karena itulah fenomena yang bakalan terjadi di akhir zaman, yang sudah diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innahu la ya'ti ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadal mal am min halalin am min haram. Luar biasa itu Nabi itu, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan informasi yang bakalan terjadi di tengah-tengah manusia, dan itu informasi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sendiri nggak tahu perkara ghaib kecuali apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Katanya, innahu sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadal mal am min halalin am min haram. Kata Nabi, sungguh akan datang sebuah zaman, akan datang sebuah masa di mana manusia itu nggak peduli lagi ketika mengumpulkan dan mengambil harta, apakah dari cara yang halal ataukah cara yang haram. Subhanallah, sedemikian lengkapnya Islam itu Bapak Ibu. Jauh 1400 tahun lebih yang lalu kita sudah di warning oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, bakalan terjadi, dan terjadi betul. Betul nggak? Terjadi betul. Terjadi betul. Terjadi betul. Orang-orang yang berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan, menyalahgunakan amanah yang telah diberikan. Muncul lagi individu-individu yang bohongin orang, tipu orang, gak peduli kenyataan yang betul-betul terjadi dari gambaran yang telah diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, mengajak semuanya, mari kita betul-betul pandai memanfaatkan dan menggunakan nikmat-nikmat Allah tersebut. Terlebih lagi kita pakai dalam perkara-perkara yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan diantaranya. Bapak Ibu, nikmat Allah itu enggak melulu kemasannya materi. Kesehatan itu luar biasa. Kesehatan, nikmat sehat. Nanti kalau Allah sudah cabut dari kita, baru terasa deh. Ternyata luar biasa. Mau ngeluarin puluhan juta, ratusan juta, miliaran pun kita rela. Dalam rangka apa? Untuk mengembalikan nikmat kesehatan tersebut.
sampai rela kita berobat ke luar negeri. Kenapa? Ingin kembali merasakan nikmat sehat yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi salah satu bentuk wujud rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah adalah kita semakin giat beribadah kepada Allah. Kita semakin giat beribadah kepada Allah. Kalau ada nikmat-nikmat Allah yang justru semakin menjauhkan kita dari Allah. Kalau ada nikmat-nikmat Allah yang justru melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Kalau ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita rasakan ternyata membuat kita semakin loyo, semakin malas beribadah kepada Allah, maka ibu bapak yakin itu bukan nikmat Allah, tapi itu nikmah, musibah dari Allah. Musibah dari Allah. Kalau kita mendapatkan rentetan nikmat-nikmat Allah, tapi kita terasa kok hubungan dengan Allah semakin jauh. Yang dahulunya sholat 5 waktunya betul-betul dijaga, yang dahulunya sering nampak nongol di masjid, yang dahulunya qiyamul lailnya Masya Allah, yang dahulunya puasa sunnahnya Masya Allah, luar biasa. Tapi kok seiring nikmat-nikmat Allah yang semakin banyak dia rasakan, kok semuanya itu jadi luntur. Yang dahulu sebelum bisnisnya melejit, yang dahulunya sebelumnya jabatannya semakin tinggi, Masya Allah ibadahnya semakin dijaga. Tapi kok ketika Allah semakin bukakan nikmat-nikmat tersebut semakin kendor ibadahnya. Nah, ini kata para ulama, hati-hati ya, di hadapan kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana suri teladannya kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah di suatu hari Nabi sholat malam qiyamul lail, sholat tahajud di rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai kram tuh kaki Nabi. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza kullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik." Ya Rasulullah, kok engkau lakukan ini? Kok engkau mencapekkan diri kamu lagi dengan ibadah qiyamul lail yang demikian ini? Padahal Allah sudah ampuni dosa-dosa engkau yang lalu dan akan datang. Coba lihat jawaban Nabi ketika ditanya oleh Aisyah istri beliau, "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Ya Aisyah, tidakkah pantas untuk aku tampil menjadi hamba yang bersyukur? Itu menandakan, kata para ulama, bentuk rasa syukur seorang hamba dia wujudkan dengan apa? Semakin semangat dan giat beribadah kepada Allah. Itu bukti itu. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah pantas wahai Aisyah untuk aku menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, mengingatkan dari pribadi dan kepada semua jamaah, jangan sampai nikmat-nikmat itu justru semakin melalaikan, justru semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa mengukur itu semuanya dirinya kita. Karena yang bisa merasakan itu semua adalah dirinya kita. Nikmat itu untuk disyukuri, bukan untuk dilalaikan. Kita harus ingat yang memberikan nikmat itu Allah. Maka dekatin dong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin nikmatnya tersebut kita langgeng dan terus bertambah, bahkan bertambah, maka dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika mendapatkan nikmat malah semakin jauh dari pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Entar dicabut nikmat itu dari kita, baru kita sadar, la ilaha illallah. Sekali lagi, Allah Maha Mampu untuk memberikan nikmat tersebut. Tapi ingat,
Allah juga maha mampu untuk mengambil semua nikmat-nikmat tersebut dari kita. Hati-hati, jangan dibalas kenikmatan tersebut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri bisa mengukur Bapak Ibu dirinya kita. Kalau sampai nikmat-nikmat tersebut semakin membuat kita lalai, sadarkan dirinya kita segera. Berhenti dari semua itu. Mari kita kembali menjadi hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah dengan cara menjaga hubungan baik kita dengan Allah Rabbul Alamin. Dengan kita wujudkan semakin dekat dengan Allah. Inna a'tainakal kautsar fasolli lirabbika wanhar. Allah katakan, Allah ingatkan, inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah memberikan kamu al-kautsar, telaga. Itu kan nikmat itu. Allah ingatkan, inna a'tainakal kautsar. Allah ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sudah berikan kepada kamu al-kautsar, telaga. Setelahnya apa? Allah ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasolli lirabbika wanhar. Maka dengan nikmat tersebut, dengan nikmat yang setelah saya berikan kepada kamu, sholatlah kamu dan sembelihlah kamu. Kan disuruh beribadah itu. Betul gak Ibu? Diingatkan dulu nikmat, kemudian yang kedua apa? Fasolli lirabbika wanhar. Sholatlah kamu untuk Rabbnya kamu. Serta apa? Wanhar, sembelihlah kamu. Sembelih, sholat, sembelihan, hidup, mati kita semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, wahai Muhammad, sebarkan, berikan kabar kepada para hamba-hambaku, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, mari kita terapkan amalan yang satu ini. Idza an'amallahu alaihi syakar. Kita tampil menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Kapan kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kebahagiaan akan kita raih. Sebaliknya, apa yang telah kita uraikan, bagaimanapun banyaknya, besarnya, melimpahnya nikmat-nikmat tersebut, kalau tidak kita barengi dengan rasa syukur, maka itu tidak akan mendatangkan dan membawa kebahagiaan dan kepuasan kepada kita. Kemudian yang kedua, kata para ulama, untuk meraih kebahagiaan tersebut, wa idza tuliya sabara. Kalau dia ditimpa ujian, kalau dia ditimpa musibah, sabar, dia bersabar kepada Allah. Orang-orang yang kalau ditimpakan ujian musibah bersabar, itulah orang yang bahagia. Itulah orang yang berbahagia, bersabar. Untuk bisa menjadi hamba yang bersabar juga itu merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus akui bahwa selama kita di dunia ini, yang namanya kesedihan, musibah, petaka, bencana itu pasti akan datang menghantam kita, pasti itu. Karena ini dunia yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah buat dan takdirkan sebagai darul bala wal jaza. Dunia itu negeri ujian, negeri cobaan. Bercampur itu di dunia Bapak Ibu, bercampur suka, duka, kesulitan, kemudahan, ya, rasa sedih, rasa bahagia, terkumpul di dunia, terkumpul di dunia. Nggak ada orang itu yang hidupnya menderita terus, nggak ada. Nggak ada juga orang yang hidupnya happy terus, ketawa, ketiwi terus, bahagia terus, nggak ada. Akan dicampur adukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini tetangganya kita nangis, di hari ini temannya kita bersedih, kita yang berbahagia. Esok lusa, sebulan, sepekan kemudian kita lagi yang nangis, mereka lagi yang tertawa. Di hari ini omset, laba, bisnisnya kita melejit, orang lain jatuh, rugi.
Besok dibalik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian informasi dari Allah di dalam Al-Qur'an. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Maka demikianlah hari-hari di dunia kami silih pergantikan. Seperti apa? Perputaran sebuah roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Maka kalau kita sudah sadar ini, kita akan mampu dan harus memampukan dirinya kita untuk berada di posisi yang benar ketika berada dalam dua keadaan. Apa posisi yang benar itu? Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah bersabar. Kalau kita sudah bisa memposisikan diri pada dua keadaan ini, selamat kita. Selamat kita. Makanya perkara yang satu ini sudah disabdakan oleh Nabi tidak akan didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Ajaban li amril mu'min. Dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzaka illa lil mu'min. Wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan, menakjubkan urusan dan perkaranya seorang mukmin dan mukminah, dan itu tidak akan didapatkan kecuali pada diri mukmin dan mukminah yang mereka beriman kepada Rabbnya Allah. Apa perkara yang mengagumkan tersebut yang sampai menakjubkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa itu? Wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur, itu baik buatnya. Dan kalau dia ditimpakan musibah, bencana, ujian apapun bentuknya, dia bersabar. Itulah hebatnya seorang mukmin yang mampu memposisikan dirinya dalam dua perkara ini. Maaf Bapak Ibu, terkadang ada orang yang selamat lulus ujian ketika ditimpakan musibah, sabar dia. Tapi ketika mendapatkan nikmat, nggak lulus dia, lalai dia. Ada jenis manusia yang demikian ini. Ketika hidupnya melarat, hidupnya miskin, masya Allah, nongol terus di masjid, puasa sunnahnya lancar, qiyamul lailnya masya Allah. Tapi giliran jadi orang kaya, lupa diri, sholatnya sudah amburadul, sudah malas lagi bangun tengah malam. Ada juga orang, Bapak Ibu, kalau tadi apa? Selamatnya dia, lulusnya dia ketika apa? Ditimpakan kemiskinan, kesempitan. Tidak lulus ketika dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang dia lulus ketika Allah timpahkan kenikmatan. Dia bersyukur kepada Allah. Mentang-mentang bisnisnya lancar, nongol terus di masjid. Jabatannya semakin tinggi, masya Allah, qiyamul lailnya makin mantap, sedekahnya luar biasa. Giliran Allah timpakan musibah, Allah berikan ujian, amruk, malas ibadah. Ada dua tipe manusia ini. Selamat ketika diberikan ujian, kesempitan, musibah. Ada juga yang apa? Gagal. Tidak selamat ketika diberikan ujian berupa musibah. Maka muslim yang baik itu ini selamat dari kedua-duanya. Kalau dapat nikmat Bapak syukuri, jangan lupa diri. Jangan sombong dan jangan pakai nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau dapat ujian, musibah, petaka, jalani dengan sabar, berhasil kita. Jangan lagi ada di antara kita yang berkeluh kesah. Ingat Bapak, cobaan dari Allah itu gak seberapa jumlahnya dibandingkan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Betul gak? Kadang kita salah menempatkan dirinya gitu. Baru sekali aja dapat musibah, seakan-akan kita lupa semua dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman pemilik travel itu sering saya ingatkan, Anda sering ngeluh, waduh Pak Ustaz, pening kepala, visa Furoda aja gak keluar. Waduh Pak Ustaz, waduh pening kepala.
Saya bilang, kamu jangan coba ingat masa-masa sempit seperti ini. Yang berapa tahun kamu rasakan nikmat itu, kamu kemana kan itu? Baru sekali doang. Kita terkadang itulah kita lupa kita. Seakan-akan kita lah manusia yang paling hebat, cobaan yang diberikan oleh Allah. Demikian. Makanya di dalam Islam itu Bapak Ibu, sabar terhadap musibah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Sabar menjalani musibah, ujian, petaka dari Allah itu di dalam Islam hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan mubah, bukan sunnah muakkadah, bukan. Sabar di dalam Islam itu hukumnya apa? Wajib hukumnya. Makanya balasan Allah terhadap orang-orang yang bersabar ini luar biasa banget, ya. Maka juga disebutkan oleh para ulama bahwa manusia itu berjenjang-jenjang tipenya ketika menghadapi ujian dan musibah. Coba Bapak Ibu kita lihat, kita berada di golongan yang mana ini? Yang pertama kata para ulama, tipe manusia yang ketika ujian, cobaan, petaka itu datang adalah as-sakhit, berkeluh kesah. Dan ini haram hukumnya di dalam Islam. Haram hukumnya di dalam Islam berkeluh kesah, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai keluar dari ucapan-ucapannya Allah gak adil ini, la ilaha illallah, ucapan-ucapan yang sangat berbahaya terhadap keislaman dan keimanan seorang muslim dan muslimah. Kok bisa-bisanya kita berburuk sangka kepada Allah? Kita kan makhluk, harus sadar diri, harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita numpang di buminya Allah, kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu. Kok bisa kita negatif thinking kepada Rabbnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah gak adil nih. Saya sudah rajin sholat lail, saya rajin puasa sunnah, sedekahnya saya lancar, kok diambil anak saya oleh Allah? Kok saya sudah rajin bersedekah tapi bisnisnya saya masih gak maju-maju juga? Allah gak adil, la ilaha illallah. Keluh kesah. Makanya Bapak Ibu, pernah ada kejadian di zaman Nabi SAW. Ketika itu Nabi bersama sebagian para sahabat berjalan dan mendapati ada seorang wanita yang nangis sejadi-jadinya di depan kuburan. Karena yang meninggal baru saja itu adalah anak kesayangannya. Nabi ingatin perempuan ini, karena mungkin ya namanya wanita, banyak larut dengan perasaannya, prasangkanya, nangis sejadi-jadinya. Nabi lewat, Nabi katakan, isbiri wahtasibi, sabar kamu jalani ujian tersebut, sabar. Wahtasibi, harap pahala dari musibah itu, harap pahala dari musibah itu. Dia gak nengok ke belakang, dia cuma dengar omongan tersebut. Kemudian sang wanita yang mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, enyah kamu pergi sana, karena kamu gak merasakan apa yang saya rasakan dari pedihnya siksaan ini, pedihnya musibah ini. Siapa yang gak bersedih? Anak kesayangan meninggal. Tapi bukan gitu juga caranya kita menghadapi ujian. Ilaika anni, pergi kamu, enyah kamu dari sini, karena kamu gak merasakan apa yang saya rasakan. Ya pergilah Nabi. Tugasnya kita Bapak Ibu cuma menyampaikan nasihat. Soal hidayah itu di tangan Allah. Bapak Ibu pingin mensolehkan anak, kalau Allah berikan hidayah gak akan bisa kita. Tugasnya kita cuma sekedar memberikan nasihat kebaikan. Soal hidayah yang ngetuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi cuek, Nabi pergi aja. Sudah diberikan nasihat, Nabi pergi. Setelah Nabi tiba di rumah, para sahabat ini mengatakan kepada sang wanita ini, tahu nggak siapa yang memberikan nasihat tadi itu? Katanya siapa? Itu Nabi SAW. Kaget dia. Langsung buru-buru berdiri, bergegas ke rumah Nabi SAW. Ketok pintunya Nabi SAW. Nabi keluar,
Kata sang wanita, ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau yang memberikan nasihat itu adalah kamu. Kata Nabi, ini yang harus kita betul-betul ambil pelajaran. Innamas sabru inda sodamatil ula. Yang namanya sabar itu, kata Nabi, dihentakan pertama ketika datangnya musibah. Itu baru sabar. Jangan ngamuk-ngamuk dulu, piringnya terbang baru astagfirullah. Lagi di kantor dapat telepon, Pak, maaf, betul Bapak Hendra? Iya, pinjam namanya Pak, kalau ada yang nama Pak Hendra. Betul Pak Hendra? Iya Pak. Kenapa? Maaf menyampaikan anak Bapak ketabrak meninggal. Jangan langsung ambruk tuh komputer depan kantor. Tapi apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya apa? Innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar itu dihentakkan pertama ketika kita mendengarkan musibah. Itu yang namanya sabar itu. Itu yang namanya sabar. Bukan ngamuk-ngamuk dulu, bukan keluarkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian apa? Astagfirullah, ana sabarlah menghadapi ini semuanya. Nah, makanya berat itu, yang namanya sabar itu berat. Berat. Ya. Innamas sabru inda sodamatil ula. Itu tadi kembali ke pembagian manusia ini. Ibu, jangan lagi berkeluh kesah. Jangan lagi berkeluh kesah. Dari ujian, cobaan apapun bentuknya, mari kita ganti dengan ucapan-ucapan lain yang telah dibimbingkan oleh Nabi SAW. Dengan cara apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan keadaan. Mari kita ganti dengan ucapan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua dengan takdir Allah, dan Allah akan lakukan apa yang dikehendakinya. Mari kita ganti dengan kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan lagi ada kata-kata yang seakan-akan mencerminkan ketidakpuasan dan ketidakrelaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisikan dirinya kita untuk selalu positive thinking, bahwa dari setiap takdir Allah itu ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tidak akan mungkin ada takdir Allah, keputusan dan ketetapan Allah yang kosong dari hikmah dan keadilan. Mustahil itu, mustahil. Tapi terkadang hikmah tersebut kita tahu, kadang juga disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabir. Ada musibah dia bersabar. Ini wajib hukumnya. Ustaz, sabar itu apakah nggak boleh nangis kalau ada musibah? Boleh hukumnya. Nangis itu tidak bertolak belakang dengan sabar. Tapi catatannya jangan sampai keluar dari ucapan-ucapan, dari tetesan mata tersebut disertai dengan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, yang seakan menolak takdir Allah. Ataukah jangan sertai tetesan matanya kita itu dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jahiliyah sebelum datang Islam, ibu, kalau tertimpa musibah, terkhusus meninggal orang-orang yang mereka cintai, mereka tempeleng wajahnya mereka cakar wajahnya mereka sobek bajunya mereka teriak-teriak. Islam datang untuk menghapuskan semua itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar ya. Sabar itu apa? Sebuah kondisi ketika ada musibah yang memberatkan hatinya kita, tapi kita hanya mampu untuk menekannya sebatas dalam dirinya kita. Itulah sabar itu. Berat. Sabar. Musibah itu berat. Musibah itu berat. Tapi orang yang bersabar ini mampu mengekamnya. Gak sampai dia keluarkan dalam bentuk ucapan dan perbuatannya. Yang ketiga, ar-rodi, ridho. Ini katanya lebih hebat lagi. Kalau tadi orang yang bersabar masih berasa keberatan di dalam hatinya menjalani itu semuanya, tapi orang yang ridho sudah nggak ada lagi. Bukan berarti hatinya sudah mati, bukan. Tapi apa? Kesempurnaan iman dia kepada Allah. Ada musibah, nggak ada musibah, plong hatinya. Kesempurnaan dari kepasrahan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sabar tadi masih ada rasa beratnya, berat dia,
Tapi orang yang radih ini gak ada lagi, lapang, lempeng. Ada musibah, gak ada musibah, sama aja buat dia. Karena kesempurnaan penyerahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagusnya husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, asyakir, orang yang bersyukur. Oh, ini orang yang hebat ini. Kok bisa-bisanya dapat musibah malah bersyukur? Ini bukan orang sembarangan ini. Dapat musibah bersyukur. Kalau dapat nikmat bersyukur ya wajar, betul nggak Bapak? Wajar. Oh, nikmat. Tapi kalau musibah, ujian dia bersyukur, itu menandakan orangnya ini hebat. Makanya dia berada di peringkat yang paling pertama dalam peringkat orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian. Asyakir, bersyukur. Kenapa? Karena orang ini sudah pada level mengimani, mengetahui bahwa musibah itu pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa musibah ujian tersebut adalah salah satu cara Allah untuk meninggikan derajatnya, untuk menaikkan kelasnya, untuk menaikkan tipenya. Salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Makanya dia bersyukur. Makanya dia bersyukur. Kita banyak dosa Bapak Ibu, kita banyak dosa. Dan alhamdulillah kalau dosa-dosanya kita itu dibersihkan oleh Allah di dunia, daripada Allah tangguhkan dan berikan itu di akhirat, lebih gak sanggup kita. Jadi musibah ujian apapun bentuknya, kalau kita jalani dengan kesabaran, mengharap pahala, maka itu akan menjadi penghapus dosanya kita. Makanya Nabi katakan apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, la yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'atun. Akan senantiasa ada cobaan, ujian, musibah yang menimpa seorang muslim dan muslim, mukmin dan mukminah. Pada dirinya kita sakit, pada keluarganya, ibu bapak kita sakit, anaknya kita sakit, istrinya kita wafat, wa malihi, hartanya kita berkurang, entah karena kebakaran, dicuri, ditipu dan lain sebagainya. Hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'atun, sampai-sampai dengan musibah yang melanda dirinya selama di dunia itu menjadi penghapus dosa dia, yang sampai kepada keadaan ketika dia berjumpa dengan Allah sudah tidak membawa dosa-dosa lagi. Subhanallah. Makanya dia bersyukur. Makanya hamba ini cerdas, sudah menganggap musibah itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Kemudian yang terakhir Bapak, dari kebahagiaan yang hakiki yang sangat mudah dan dekat itu, kata para ulama, wa idza adnaba istaghfara. Kalau kita berbuat dosa, segera kita bertobat dan beristighfar. Itulah kebahagiaan. Kalau terjatuh dalam perkara dosa, kita segera beristighfar dan bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan tunda-tunda tobatnya kita. Kita bukan malaikat, kita bukan bidadari, kita manusia yang memang sudah dirancang dan ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu pasti terjatuh dalam kesalahan, kekhilafan, dosa. Tapi Nabi lanjutkan sabdanya, wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa adalah mereka-mereka yang mau bertobat kembali kepada Allah. Ngajak semuanya untuk selalu membasahi lisannya kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, untuk selalu memperbaiki tobatnya kita kepada Allah. Nabi katakan, ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, istighfarlah kalian kepada Allah, karena saya sendiri, Nabi, saya sendiri, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beristighfar kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Subhanallah. Padahal tadi kan udah kita dengar, Nabi itu udah diampuni dosanya Bapak. Tapi bersama dengan itu beliau masih tampil untuk memberikan contoh dan suri teladan kepada kita semuanya.
selalu beristighfar, untuk selalu beristighfar, memohon ampun atas dosa dan kemaksiatan dan kelalaian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, kekuatannya untuk kita bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita dengarkan dari kebaikan tersebut. Wallahu taala alam. Kalau masih ada waktu mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan. Wallahu taala alam. Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak sekeluarga. Ini pertanyaan sebenarnya, bahwa setiap makhluk, setiap yang ada di dunia itu pasti kan sudah ada jatahnya dalam hal ini umur, terutama manusia. Iya. Manusia pasti dapat jatah umur, jatah rezeki. Gitu. Iya. Nah, bagaimana kalau ada seorang manusia yang memilih untuk mencari rezekinya dari jalan yang haram? Masya Allah. Apakah jalan haram itu yang dia kumpulkan itu sesuai dengan sebenarnya jatahnya juga yang sudah akan diberikan oleh Allah, cuma dia mencarinya dengan jalan haram? Iya. Apakah seperti itu, Pak Ustaz? Masya Allah, Pak. Pertanyaannya bagus. Katanya setiap orang itu sudah digariskan, sudah ditentukan jatahnya masing-masing, umur, rezeki. Ya benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, kata Nabi SAW, ketika janin sudah berumur 120 hari, janin bayi itu apa? Fayu'marul malak, maka Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh dan perintahkan malaikat bikats birizkihi wa ajalihi syaqiyun am sa'idun. Allah perintahkan malaikat tersebut untuk mencatat rezekinya, berapa jatahnya, ajalnya, apakah dia termasuk orang yang bahagia ataukah orang yang sengsara. Itu sudah ketetapan Allah itu. Ya. Katanya kalau ada orang yang nyari rezeki tapi dengan tidak halal, dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, apakah itu bagian dari takdir Allah juga ataukah itu bagian dari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah? Barakallahu fiik. Bapak Ibu, perkara yang perlu kita ketahui bahwa rezeki itu, kata para ulama, rezeki itu bentuknya bisa dari harta yang halal dengan cara yang halal ataukah cara yang haram. Itu juga dinamakan apa? Rezeki. Tapi apa? Rezeki yang halal, rezeki yang haram. Tapi bukan dengan anggapan dan pengetahuan seperti itu kemudian kita bersikap sewenang-wenang, seenaknya mencari dan mengumpulkan harta. Ya, korupsi, nipu orang. Kok kamu nipu? Ya mungkin ini rezeki yang sudah digariskan oleh Allah. Ya, jangan dong. Kan kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Kita kan sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan hasrat keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Ini hampir sama penjelasannya tentang orang yang bertanya, Ustaz, apakah ketika saya berbuat maksiat itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Itu hampir sama itu. Kita jawab, iya, itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ketika kamu berbuat maksiat kemudian kamu berargumentasi, berhujjah bahwa ini takdir Allah. Saya nyuri, takdir Allah. Saya berzina, mau ngapain? Sudah takdir Allah. Makanya ketika ada lelaki yang mencuri di zamannya Umar bin Khattab atau Abu Bakar, dipanggil dia, ditanya, kalau bahasa Jakarta, lu ngapain nyuri? Kata anak muda ini, pencuri ini, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum muslimin, bukankah ini semua takdir Allah? Dipanggil ya, dihantam tangannya, diputus tangannya. Kemudian kata Umar atau Abu Bakar apa? Ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, gak mungkin dong ketika kita dibangunkan sholat, yuk sholat subuh, malas ini sudah takdir Allah.
Berzina, kenapa berzina? Qadarullah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan saya demikian. Dalam urusan agama nggak boleh kita demikian. Dalam urusan takdir nggak boleh kita ngomong demikian. Mau kita diberikan pilihan. Kok bisa-bisanya, maaf, dalam urusan dunia kita nggak menggunakan cara yang seperti ini. Bapak dihadapkan 2 minuman, ini racun, ini susu. Ini racun, ini susu. Kira-kira Bapak dengan akal sehatnya pilih apa? Susu. Tapi lo ketika dalam perkara kemaksiatan, Bapak kita dengan enaknya mengatakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gak adil namanya itu, gak sportif namanya itu. Ya, harusnya kan ada halnya kita. Ini korupsi, salah ini, ya jauhi dong. Betul gak? Itu kan sikap yang benar tuh. Oh, ini cara yang gak dihalalkan oleh Allah. Ketika berdagang, nipu orang, barang yang KW dikatakan ori, kan gak sportif namanya itu. Masih ada kesempatan kita, masih ada kesempatan untuk menjauhi kemaksiatan tersebut, karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilah dan memisahkan mana yang baik dari harta tersebut, mana yang baik. Ya. Jadi kata para ulama, tidak diperbolehkan berhujjah ketika terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi yang wajib buat kita lakukan apa? Menghindar sejauh mungkin dari apa? Kemaksiatan tersebut. Jadi demikian Bapak. Gak boleh kemudian ya kita katakan setelah korupsi, nipu orang, alhamdulillah ini mungkin rezeki yang Allah sudah titipkan kepada saya. Gak boleh, harus tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fi. Ada yang lain, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu. Ya silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat ibu sekeluarga. Ya? Iya, dengar ibu. Ustaz, waktu luang itu kan sebuah nikmat ya Ustaz. Masya Allah, ya. Menasihatkan Ustaz bagaimana kiatnya untuk bisa memanfaatkan waktu luang ini menjadi sebuah nikmat yang Allah sukai. Masya Allah, sehat selalu buat ibu. Kata ibu tadi katanya waktu luang, ya, atau dalam bahasa Arabnya al-faragh, waktu luang, masa luang itu kan nikmat itu. Ya memang betul. Ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, kata Nabi SAW, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Itu sabda Nabi, itu hadis Nabi SAW. Nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat, Nabi katakan dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukuri dan memanfaatkan. Subhanallah, luar biasa nabinya gitu. Nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia katsirun minan nas, kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya, lalai untuk memanfaatkannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang. Ini menunjukkan ya ragam nikmat itu tidak selalu melulu dalam bentuk materi. Salah paham kita itu. Terlalu sempit kita mengartikan sebuah kenikmatan kalau kita cuma membatasi nikmat itu dalam bentuk kemasan materi doang. Nikmat sehat dan waktu luang itu nikmat yang luar biasa. Kan ibu, bapak, kita nggak mungkin bisa berjumpa di sini kalau bukan waktu luang yang diberikan oleh Allah, betul nggak? Kita nggak akan mungkin bisa melangkahkan kakinya kita ke masjid untuk sholat kalau bukan kenapa? Kesehatan dan waktu luang yang diberikan oleh Allah. Makanya kata para ulama apa? Manfaatkan kesehatan kalian, waktu luangnya kalian, manfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis yang lainnya mengatakan apa? Iktanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Apa?
Sehatan qabla saqamik. Manfaatkan sebaik-baik waktu sehatnya kamu sebelum datang waktu sakitnya. Bapak ibu kalau sudah kena kolesterol, asam urat, diabetes, luar biasa. Alhamdulillah kalau bapak ibu di sini sehat-sehat semuanya. Semoga selalu sehat-sehat semuanya. Kalau sudah kena kolesterol, asam, ibu lihat makanan tuh ngilernya minta ampun. Tapi gak bisa lagi, apa daya. Mula sudah 450, harus minum obat tiap hari. Ya, subhanallah. As-sihhatu wal faragh. Pengen ibadah sudah gak maksimal lagi. Kenapa? Penyakit sudah berdatangan satu persatu. Pengen ibadah lagi seperti dulu gak bisa lagi. Kenapa? Allah berikan kesibukan kepada kita. Hati-hati. Allah berikan kesibukan kepada kita. Yang dahulunya kita masih bisa mungkin nongol di masjid, sekarang karena kesibukan yang luar biasa menumpuk, gak bisa lagi. La ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu mengingatkan semuanya, tolong betul-betul manfaatkan ini. Wa faraghak qabla syughlik, kata Nabi. Dan manfaatkan pula masa luangnya kamu, masa lapangnya kamu sebelum datangnya kesibukan kamu. Subhanallah. Manfaatkan. Jadi ada waktu luang, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkhusus kita pakai dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhiratnya kita. Ibadah. Ibu bapak, ibu terlebih khusus ibu pagi mungkin sudah sholat subuh, beres-beres rumah, suami pergi, anak-anak pergi sekolah, kan itu waktu luangnya ibu tuh. Pakai untuk apa? Untuk ibu berwudu, kemudian sholat duha. Untuk ibu pakai berzikir kepada Allah. Untuk ibu pakai membaca Al-Quranul Karim. Pakai. Bapak juga demikian. Ya, kalau ada waktu luang pakai sebaik-baiknya. Demikian pula nikmat kesehatan, mumpung kita masih sehat. Nanti kalau sudah sakit, bangkit dari ruko saja seperti ngangkat karung 50 kilo. Allah. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan ingat juga, kan tadi kita katakan semua nikmat itu akan ditanya. Berarti apa? Nikmat waktu luang juga itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Boleh pakai untuk kita refreshing, boleh sekali-kali, boleh bawa istrinya kita, anaknya kita, silakan. Tapi jangan dong kemudian semua waktu luangnya kita pakai untuk perkara-perkara yang demikian. Kita pakai juga untuk perkara-perkara ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar gak ada lagi alasannya, waduh gak ada waktu luang. Nah, waktu luang dulu ada kok, tapi gak dimanfaatkan. Sehat dulu ada kok gak dimanfaatkan. Jadi apa? Juga salah satu tipsnya untuk bisa itu doa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya taufik untuk betul-betul memanfaatkan kesehatan dan waktu luang itu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fiik. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang keliru itu dari saya pribadi, karena keterbatasan sebagai manusia yang tidak lepas dari kekurangan dan kehilafan juga datangnya dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga jazakumullah khairan, terima kasih banyak terhadap DKM Masjid Ar-Raudhah ini. Semoga masjidnya kita senantiasa makmur dengan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan yang positif. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.